Perdebatan soal posisi terbaik Rafael Leao kembali memanas. Winger andalan AC Milan itu kerap dikritik saat dimainkan sebagai striker murni. Banyak pihak menilai Leao kesulitan beradaptasi di posisi penyerang tengah dan dianggap kurang cocok menjadi tumpuan serangan. Keraguan itu muncul karena Leao selama ini identik dengan permainan eksplosif dari sisi sayap kiri. Saat ditempatkan sebagai penyerang utama, ruang geraknya dinilai terbatas dan kontribusinya dianggap tidak maksimal. Namun anggapan tersebut mulai terpatahkan. Data statistik terbaru justru menunjukkan hasil sebaliknya. Leao terbukti lebih efektif dan produktif ketika dimainkan di sektor tengah. Laporan dari Milanews.it menyebutkan bahwa sejak dipercaya sebagai striker murni, kontribusi Leao terhadap gol AC Milan meningkat signifikan. Ia kini mencatatkan 1 gol atau 1 assist setiap 118 menit bermain. Angka yang tergolong sangat efisien untuk level elit. Meski masih ada yang meragukan kemampuannya menjadi titik tumpu serangan atau pemantul bola, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang positif bagi Rossoneri. Leao tak hanya mencetak gol, tetapi juga membuat serangan Milan lebih tajam karena posisinya lebih dekat ke kotak penalti lawan. Perubahan peran ini menjadi bukti pendekatan pragmatis Massimiliano Allegri. Sang pelatih memilih efektivitas dibanding estetika permainan. Hasil akhir lebih penting daripada gaya bermain yang terlihat indah. Statistik 118 menit per kontribusi gol menjadi argumen kuat yang sulit dibantah. Kritik soal Leao yang terlihat kurang terlibat dalam permainan perlahan gugur, tergantikan oleh satu hal utama, yakni efektivitas mematikan di depan gawang. Transformasi Rafael Leao kini bukan lagi sekedar eksperimen, melainkan senjata baru AC Milan. AC Milan kembali menunjukkan kecerdasan taktik saat menghadapi Bolonya. Di balik hasil dan jalannya laga, ada detail penting yang luput dari perhatian publik, yakni fleksibilitas strategi Milan dan penampilan solid Zakari Atekame. Milan musim ini dinilai unggul karena mampu menyesuaikan pendekatan permainan sesuai lawan. Strategi yang diterapkan bukan reaksi spontan, melainkan hasil pembacaan lawan dan pemahaman mendalam terhadap karakter pemain. Massimiliano Allegri bersama stafnya disebut selalu menyiapkan rencana khusus di setiap pertandingan, dimulai dari mengenali kekuatan skuadnya sendiri sebelum menentukan cara bermain. Pendekatan itu terlihat jelas dalam laga melawan Bolonya. Milan tidak memaksakan satu pola, tetapi menyesuaikan diri dengan pergerakan dan ide permainan lawan. Hasilnya permainan berjalan lebih terkontrol dan efektif. Salah satu sosok penting dalam skema tersebut adalah Zakari Atekame. Meski minim sorotan, pemain asal Swiss itu tampil sangat solid. Ia bermain disiplin di zona permainannya, memberi kontribusi ofensif secara efisien dan nyaris tanpa kesalahan saat bertahan. Perannya bersifat taktis dan fungsional, berbeda dengan Alexis Saelemaekers yang lebih fleksibel dan dinamis. Kontribusi Atekame memang tidak mencolok, tetapi justru krusial bagi keseimbangan tim. Ia menjaga struktur permainan tetap rapi, membantu serangan tanpa mengorbankan pertahanan, dan menjalankan peran spesifik sesuai kebutuhan taktik. Laga di Bolonya kembali menegaskan kecerdasan Allegri dalam membaca pertandingan. Detail kecil, disiplin posisi, dan pemilihan peran pemain menjadi faktor penentu. Penampilan Atekame menjadi bukti bahwa taktik Milan bekerja lewat hal-hal sederhana yang sering tak terlihat, namun sangat menentukan di laga-laga ketat. AC Milan resmi mengamankan masa depan Mike Maignan. 7 hari lalu di Casa Milan, klub memperpanjang kontrak kiper sekaligus kapten tim itu hingga 30 Juni 2031. Langkah ini mengejutkan banyak pihak dan langsung mematahkan berbagai spekulasi yang selama ini beredar. Keputusan tersebut terasa penting jika melihat situasi beberapa bulan ke belakang. Pada bursa transfer musim panas lalu, peluang Mike Maignan hengkang sempat terbuka lebar. Chelsea mencoba mendekat meski tawarannya dinilai belum sesuai nilai sang kiper. Di sisi lain, belum ada tanda jelas bahwa Mike Maignan akan segera memperpanjang kontraknya.
Meski transfer gagal terwujud, ancaman kehilangan Mike Mignon belum sepenuhnya hilang. Situasi ini membuat banyak pihak was-was, namun Milan memilih bergerak tenang. Manajemen bekerja di balik layar dengan peran besar Massimiliano Allegri yang beberapa kali berbicara langsung dengan Mike Mignon. Tidak ada janji berlebihan, hanya pendekatan serius untuk mencari solusi terbaik. Isu ketertarikan Inter dan Juve pun sempat mencuat kuat. Media ramai mengangkat kemungkinan Mike Mignon pergi gratis di akhir kontrak, mengulang cerita pahit masa lalu seperti Donnarumma dan Calhanoglu. Narasi itu membentuk anggapan bahwa Milan kembali berada di posisi lemah dan siap kehilangan pemain kuncinya. Namun semua skenario tersebut kini telah gugur. Milan berhasil meyakinkan Mike Mignon untuk bertahan. Kontrak baru hingga 2031 disertai pengakuan penuh atas perannya, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad sejajar dengan Rafael Leao. Langkah ini menandai perubahan besar dalam cara Milan menjaga aset pentingnya. Klub tidak lagi sekedar bereaksi, tetapi mampu mengamankan pilar utama di usia dan performa terbaiknya. Isu Inter dan Juve resmi berakhir, dan Milan menunjukkan kontrol penuh atas masa depan sang pemain. Perpanjangan kontrak ini bukan sekedar urusan administrasi. Mike Mignon kini menjadi simbol stabilitas dan arah jangka panjang Milan. Di bawah Allegri dan manajemen saat ini, Rossoneri mengirim pesan tegas. Dengan fondasi tim tetap dijaga, proyek besar terus berjalan, dan Mike Mignon adalah bagian utamanya yang diikat hingga 2031. Adrien Rabiot langsung mencuri perhatian bersama AC Milan musim ini. Performa gelandang asal Prancis itu bukan lagi sekedar kejutan, melainkan bukti nyata bahwa ia bisa menjadi salah satu pembelian terbaik Rossoneri dalam 3 tahun terakhir. Rabiot bukan hanya menambah kekuatan di lini tengah, tetapi benar-benar mengubah keseimbangan permainan Milan. Dengan tenaga besar, intensitas tinggi, dan keberanian menusuk ke depan, ia mendorong tim tampil lebih agresif baik secara fisik maupun mental. Dampaknya terasa jelas saat Milan kini bertengger di posisi kedua klasmen sementara. Meski demikian, kebangkitan Milan tentu tidak ditopang satu pemain saja. Peran stabil Luka Modric di tengah, aksi penyelamatan penting Mike Mignon, serta kontribusi gol dari Christian Pulisic dan Rafael Leao juga sangat berpengaruh. Namun kehadiran Rabiot tetap terasa paling konsisten di jantung permainan tim. Didatangkan dengan biaya di bawah 10 juta euro, Rabiot yang dijuluki Il Duca langsung menjadi bagian penting dalam skema Massimiliano Allegri. Ia bukan sekedar pelengkap, melainkan motor permainan yang menjaga ritme dan keseimbangan tim. Sejauh musim ini Rabiot sudah mencatatkan 4 gol dan 4 assist. Ia juga selalu terlibat dalam terciptanya gol saat Milan bermain tandang, menjadikannya gelandang paling konsisten di era Allegri. Statistik tersebut sejalan dengan kontribusinya di lapangan. Rabiot kuat dalam duel, mampu membawa bola ke area berbahaya, dan sering muncul di kotak penalti lawan pada momen penting. Sosok gelandang box to box seperti inilah yang lama dibutuhkan oleh Milan. Jika dilihat dari harga, kontribusi, dan konsistensi, sulit mencari rekrutan Milan dalam 3 tahun terakhir yang dampaknya menyamai Adrien Rabiot. Ia mungkin bukan pemain paling glamor, tetapi justru menjadi fondasi utama permainan Rossoneri di bawah arahan Massimiliano Allegri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.